Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dosen dan guru penguji. Perkenalkan, nama saya Eko Rudianto. Di sini saya akan melakukan ujian kinerja video pembelajaran. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Oh, sepertinya kurang semangat ya. Sekarang saya ingin kalian coba berdiri. Nah, nanti ketika saya tanya apa kabar hari ini anak-anak, kalian jawabnya alhamdulillah, luar biasa, gitu ya. Oke, kita coba ya. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, silakan dulu. Nah, hari ini bertemu lagi dengan saya, tentunya belajar fisika ya. Nah, hari ini ada yang nggak masuk? Ada semua. Alhamdulillah kalau gitu ya. Saya harap kalian bisa jaga kesehatan, di mana kita sedang ada pandemi. Jadi saya harap kalian menerapkan 3M: cuci tangan, memakai sabun dan memakai masker. Oke, itu kita langsung pembelajaran. Ada baiknya kita berdoa dulu ya. Oke, silakan dalam pimpin doa. Mari kawan-kawan, kita sebelum kita mempelajari pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Saya mengingatkan berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Nah, kita mulai saja pembelajaran hari ini. Nah, ini adalah tokoh inspirasi yang hari ini. Ada yang tahu ini siapa? Oke, silakan kalian. Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison. Nah, dia punya apa? Lampu. Bola lampu. Oke, bagus. Jadi apa yang bisa kita petik dari tokoh ini atau si Thomas Alva Edison? Nah, jadi ini si Thomas Alva Edison ini tidak langsung bisa menciptakan atau menemukan bola lampu. Dia butuh percobaan sebanyak 1448 kali sebelum berhasil. Jadi percobaan yang 1449 itu baru berhasil. Nah, jadi saya ingin kalian seperti Thomas Alva Edison. Jangan menyerah. Jadi pantang mundur, tetap semangat seperti itu ya, walaupun bergagal berkali-kali. Karena biasanya kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Oke, bagus. Ada yang masih ingat pembelajaran minggu lalu? Tebak. Saya Kuat arus listrik. kuat arus listrik. Ya, minggu lalu kita sudah belajar tentang kuat arus listrik. Masih ingat apa itu kuat arus listrik? Tebak. Silakan ya. Elektron yang mengalir pada rangkaian karena adanya beda potensial. Iya. Elektron yang mengalir karena ada bedanya potensial. Nah, untuk mengukur arus listrik pakai alat apa? Coba yang tahu teman-teman? Silakan juga. Ampere meter, bagus. Nah, jadi kalian masih ingat apa yang dipelajari minggu lalu ya? Ya. Oke. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang hukum Ohm. Nah, masih ada hubungan dengan listrik. Kalau kemarin listrik, hukum Ohm. Nah, ini tujuan pembelajaran hari ini yaitu melalui kegiatan belajar dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning berbasis simulasi virtual. Peserta didik dapat menganalisis hubungan arus listrik, hambatan dan beda potensial. Ada analisis sederhana, arus arah atau DC. Dengan disiplin, percaya diri, sikap responsif atau berdiskusi, dan proaktif atau kreatif, serta mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik. Jadi nanti setelah kamu belajar ini, diharapkan itu dapat menemukan tujuan pembelajaran. Nah, saya ingin kalian menonton tayangan ini.
Ini gambar apa? Video apa? Ya, magnetic strip. Nah, ini sangat berbahaya ya. Jadi kalau kalian di rumah, mohon berhati-hati kalau misalkan sedang mencolokan charger, mencolokan televisi misalkan, tolong hati-hati. Kalian pernah lihat petugas PLN motongin pohon? Nah, itu juga salah satu untuk mencegah terjadinya kita dapat terjadi ledakan. Nanti terbakar. Ini tiang listrik ya. Listrik di samping-sampingnya ada pohon. Ini jangan bermain pohon yang dekat tiang listrik ya. Apalagi musim hujan seperti ini. Dan juga overheating itu sering terjadi pada saat hujan. Karena kita sedang musim hujan kan? Ya. Jangan heran kalau mati lampu ketika hujan, ketika ada petir. Sering ya di tempat kita ini ya? Ini juga berbahaya. Siapa yang suka main layangan? Biasanya laki. Jangan suka main layangan ya. Biasanya kalau ada benang atau di kabel itu berbahaya juga, jangan dimainin. Mending diputusin. Nah, ini ketika ada hujan, badai, nah ambruk, roboh, nah kabel terjadilah korsleting. Bakar bawahnya. Oke. Nah, setelah kalian menyimak video tentang korsleting tadi, saya ingin kalian menjawab pertanyaan ini. Nah, ini pertanyaan tentang korsleting. Apa yang menyebabkan korsleting listrik? Oke, kalian Tegangan yang tinggi. tegangan yang tinggi. Ada yang lain? Oke, silakan Dela. Karena hambatannya kecil. Hambatannya kecil. Oke. Nah, nggak akan saya jawab langsung. Jadi, nanti setelah ini kita akan melakukan percobaan. Tapi kita menggunakan tab ya. Ini nanti. Nah, tentunya dengan aplikasinya namanya Pet Colorado. Nah, seperti ini. Ini nanti kalian menyusun atau merangkai percobaan seperti ini dan menuliskan hasil diskusinya dan hasil percobaan di LKPD yang disediakan. Oke, ngerti ya? Nah, sekarang saya bagikan LKPD-nya ya. Oke, silakan nomor 1 saya lihat. Kelompok 2, 3. Kelompok 3, Delphi. Oke, masing-masing kelompok sudah memegang LKPD-nya ya. Nah, saya minta tolong Bapak bagikan tesnya ke teman-temannya. Kelompok ini 4.
Oke, sekarang silakan dibuka tabnya. Buka aplikasi Google Chrome. Nah, ketikkan Pet Colorado listrik dinamis. Nah, silakan kalian rangkai percobanya. Lihat di FATG-nya, di situ ada gambarnya, rangkaiannya seperti apa. Nah, nanti kalian ubah variabel-variabelnya. Jadi nanti misalkan hambatannya 5 ohm, lalu dibagi 10 ohm, harusnya berapa, seperti itu. Oke, nanti silakan saya beri waktu 10 menit ya, cukup ya. Gimana nomor 1? Ada yang ditanyakan atau mengalami kesulitan? Singkat aja. Ya udah nggak ada kesulitan ya? Kan masih ngerangkai ya. Iya, Pak. Jangan gede-gede dan ya. Ini bukan rangkaian listrik rumah nanti. Taruh di sini yang Kalau ininya. belum ada lanjutkan ya. Ya, resistornya. Gimana kelompok 2? Tidak nyampe yang mana? Jadi sambung-sambungin. Oh, masih disambung-sambungin. Oke. Sampai dilihat ya LK-nya ya, dibaca resistornya berapa. Enggak apa-apa kan Pak, miring-miring ini. Nggak apa-apa, nggak ada masalah dia. Iya, nggak ngaruh nanti hasilnya. Tapi kalau bisa yang rapi. Nanti kalau kabelnya nyambung bisa korslet. Bisa. Ini biar yang. Oke, dilanjutkan ya kelompok 2 ya. Ya. Oke, kelompok 3 gimana? Oke, rangkaiannya sudah jadi. Saklarnya mana? Coba dilihat, makanya dibawa kita LK-nya. LK-nya dibaca. Nah, dilihat kan ada gambarnya di situ. Nah, itu gambarnya. Nah, ini kan ada saklarnya nih. Saklarnya. Coba cari saklar yang mana coba. Mana coba saklarnya? Kan saklar. Nah, perlu diperhatikan ya. Jadi saklar itu penting ya. Saklar itu penting. Jadi saklar itu sangat penting ada di setiap rangkaian listrik. Kenapa? Karena salah satunya untuk mencegah korsleting. Jadi kalau misalkan ada korsleting, ada saklar, kita bisa off-kan. Oke, silakan dilanjutkan lagi. Ya. Ini gimana di kebakaran ya Pak? Bakaran? Iya. Nah, ini korsleting ini rangkaian kamu. Oke, nah, saklarnya nggak kamu pasang ya? Iya. Diputus dulu ininya kabelnya. Nah, dia diputus. Oke. Nah, itu nanti bisa dibahas itu di LK-nya. Gimana kelompok 1? Oh, ini kan buat rangkaian yang sangat rumit ya. Belum selesai. Jangan lupa saklarnya ya, Darren ya. Nanti kayak kelompok 2 Meledak. kebakaran. Apa yang mau ditanyakan kelompok 1? Ini Pak. Ini. Jangan nanya ini nih, nanti ini dibahas. Nah, ini cara ganti-ganti angkanya coba. Mau diganti di sininya ya Pak? Di arusnya apa deh? Dia gantinya di yang mana? Nah, cara ngatur angkanya, misalkan gini. Sini kan yang diubah polnya. Mana baterainya? Baterai ini bukan. Ini. Nah, kamu klik baterainya. Kamu klik baterainya di situ. Nah, udah. Nah, di situ kan di bawah ada angka-angka kan, ada plus minus kan. Nah, kamu ubah samakan dengan yang di tabel. Jadi 30 ini Pak ya?
3 volt. Kalau udah sama dengan di tabel, lihat ampere meternya, dia menunjukkan angka berapa, diisi di tabelnya ya. Iya, Pak. Bisa kan ya? Bisa, Pak. Sudah ini tabelnya. Kalau sudah, silakan dibuktikan ini ya, ikuti kelompoknya ya, diisi ya. Apa Pak? Ikuti kelompoknya nanti diisi setelah. Iya, tadi kan udah benar ya. Berapa punya? 30, 0,5. Ah. 20. 0,5. Kelawangan ya. Coklat buat saya. Oh, coba dibuat aja. Oke, gimana kelompok 1, 2, dan 3 sudah selesai? Oke, kelompok mana yang ingin mempresentasikan hasilnya? Oke, ya silahkan Mopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil percobaan hukum Ohm. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Poppy Yonanda dan rekan-rekan saya yang bernama Della Sapitri dan Delvi Epina. Pada tabel pengamatan percobaan pertama, R sama dengan 6, voltnya 3, menghasilkan 0,5 ampere, 6 volt menghasilkan 1 ampere, 12 volt menghasilkan 2 ampere, 18 volt menghasilkan 3 ampere, 24 volt menghasilkan 4 ampere. Pada tabel pengamatan percobaan 2, V sama dengan 12 volt, R sama dengan 3 menghasilkan 4 ampere, R sama dengan 6 menghasilkan 2 ampere, R sama dengan 12 menghasilkan 1 ampere, R sama dengan 24 menghasilkan 0,5 ampere, R sama dengan 36 menghasilkan 0,33 ampere. Bahan diskusi kelompok. Yang pertama, berdasarkan data yang diperoleh pada hambatan tetap, buatlah grafik hubungan antara V dengan I. Grafiknya. Yang kedua, tentukan besarnya hambatan berdasarkan grafik yang telah Anda buat. R3 sama dengan 0,5 ampere, hasilnya 6. R sama dengan 6, 1 ampere, hasilnya 6 ampere juga. R sama dengan 12, menghasilkan 6 ampere juga. Tentukan nilai hambatan berdasarkan hukum Ohm. R sama dengan P dibagi I. R-nya 3 dibagi 0,5 menghasilkan 6. R-nya 6 menghasilkan 6 ampere juga.
R-nya 12 dibagi 2 menghasilkan 6 juga. Bandingkan nilai hambatan hasil perhitungan dari grafik berdasarkan hukum Ohm dan pengukuran langsung. Setelah kami melakukan percobaan, maka hasilnya sesuai dengan hukum Ohm. Yang kelima, berdasarkan data yang diperoleh pada percobaan tegangan tetap, buatlah grafik hubungan antara I dengan R. Grafiknya. Yang keenam, bagaimana hubungan antara I dengan R? Hubungannya yaitu karena grafiknya turun, artinya kuat arus berbanding terbalik dengan hambatan. Yang ketujuh, buatlah kesimpulan yang diperoleh dari data hasil percobaan yang telah kamu lakukan. Berdasarkan hasil percobaan, kelompok kami menyimpulkan bahwa tegangan berbanding lurus dengan kuat arus. Itulah hasil percobaan dari hukum Ohm dari kelompok 3. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 3. Nah, tadi kelompok 3 sudah mengemukakan atau mempresentasikan hasil percobaannya. Sekarang saya ingin kelompok lain untuk menanggapi hasil percobaan dari kelompok 3. Saya minta dari kelompok 1 dulu, gimana? Kelompok kami juga pun setuju dengan pendapatnya Kopi. Oke, berarti kelompok 1 kurang lebih sama ya dengan hasil yang didapat oleh kelompok 3. Oke, sekarang untuk kelompok 2 gimana? Ya, silakan. Dari kelompok kami setuju juga Pak dari pendapat kelompok Kopi. Oke, berarti dari 3 kelompok sama dari hasil percobaannya. Oke, sekarang saya minta satu orang untuk menyimpulkan percobaan yang telah kalian lakukan. Silakan, siapa yang bersedia? Oke, silakan Rinda. Ya, boleh berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan kesimpulan dari percobaan yang barusan kita lakukan. Simpulannya yaitu arus berbanding lurus dengan beda potensial atau tegangan listrik dan berbanding terbalik dengan hambatan. Dan hubungannya konsleting. Konsleting terjadi karena arus yang tinggi sedangkan hambatannya kecil, sehingga menyebabkan keadaan panas dan dapat terjadi ledakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih aplaus untuk Rinda ya. Jadi benar ya, di arus berbanding lurus dengan tegangan, sedangkan arus berbanding terbalik dengan hambatan. Dan konsleting itu terjadi karena tegangannya terlalu tinggi, sedangkan hambatannya rendah. Gitu. Untuk memperdalam materi hukum kalian, di sini Bapak akan tayangkan sebuah video untuk penguatan materinya. Saya harap kalian perhatikan ya, karena setelah ini nanti akan ada proses. Nah, prosesnya Bapak ambil dari tayangan video ini. Oke, silakan disimak video. Arus listrik mengalir karena adanya perbedaan potensial dari satu titik ke titik yang lain. Hubungan perbedaan potensial dan kuat arus listrik pertama kali diselidiki oleh George Simon Ohm. Dari penelitiannya, ia menemukan bahwa kuat arus listrik berbanding lurus dengan perbedaan potensial. Semakin besar perbedaan potensial, semakin besar arus listrik yang mengalir. Sebaliknya, semakin kecil perbedaan potensial, semakin kecil arus listrik yang mengalir. Perbandingan antara perbedaan potensial atau tegangan listrik dengan kuat arus disebut dengan hambatan listrik. Secara matematis kita tulis R sama V per I. R adalah hambatan listrik, V beda potensial, dan I kuat arus listrik. Persamaan ini sering kita jumpai dalam bentuk V sama IR dan dikenal sebagai hukum Ohm. Kuat arus listrik selalu berbanding terbalik dengan hambatan. Kuat listrik akan kecil ketika hambatan besar, dan kuat arus akan besar saat hambatannya kecil. Hambatan dari suatu konduktor bergantung dari panjang dan luas penampangnya. Ketika luas penampang konduktor kecil, hambatannya akan besar.
seperti mobil macet ketika masuk ke jalan yang lebih kecil. Hambatan juga besar ketika panjang hambatan konduktornya panjang. Faktor lainnya adalah bahan dari konduktor itu sendiri yang disebut dengan hambatan jenis konduktor. Secara matematis kita tuliskan R sama dengan rho L per A. R adalah hambatan konduktor, rho hambatan jenis konduktor, L panjang konduktor, dan A luas penampang konduktor. Jika konduktor ini berbentuk lingkaran, maka luas penampangnya A sama dengan pi R kuadrat, sehingga hambatan konduktornya R sama dengan rho L per pi R kuadrat. Konduktor yang baik adalah yang hambatan jenisnya kecil. Konduktor dengan hambatan jenis yang besar baik digunakan sebagai insulator. Hambatan jenis konduktor bergantung dengan suhunya. Semakin tinggi suhu, semakin tinggi hambatan jenis konduktor, sehingga hambatan konduktor tersebut semakin besar. Pengaruh suhu terhadap hambatan konduktor dituliskan dengan persamaan R sama dengan R0 dikalikan 1 plus alfa delta T. R adalah hambatan konduktor pada suhu T, R0 hambatan konduktor pada suhu T0, alfa koefisien suhu hambatan jenis, delta T perbedaan temperatur. Sebuah kawat konduktor dengan panjang 1 meter dan luas penampang 5 cm persegi memiliki hambatan 200 ohm. Jika kawat ini memiliki panjang 3 meter dan luas penampang 10 cm persegi, berapakah hambatannya? Dari kawat yang pertama, kita bisa mencari hambatan jenis konduktornya. R sama dengan rho L per A. 200 sama dengan rho 1 per 5 kali 10⁴ minus 4, rho sama dengan 0,1 meter. Maka hambatan kawat yang kedua, R sama dengan rho L per A. R sama dengan 0,1 kali 3 per 10 kali 10⁴ minus 4. R sama dengan 300 ohm. Ada pertanyaan? Langsung email aja ke smarterindo@yahoo.com atau bisa ke Facebook atau ASFM. Oke, sebelum kita mulai proses, ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke, sekarang kita mulai proses menggunakan aplikasi Kahoot. Nah, sekarang dibuka tabnya. Nah, silakan kalian masuk ke website kahoot.it. Nah, lalu masukkan PIN ini. Jangan lupa tulis nama kalian, nama panggilan nggak apa-apa, tapi jangan nama samaran ya. Jadi biar ketahuan nanti siswanya berapa. Oke, sudah ada 5 siswa yang masuk. Yuk, yang lain ditunggu. Lupi, Bila, Setia Cahyani, Dinda Sanitaria, sama Linda. Yang lain? Godin, oke. Oke, Dalan, Kopi, Grana. Berapa lagi? 3 lagi ya? Oke, 3 lagi. Oke, 7, berarti 2 lagi. Siapa yang belum? Celia belum ya? Celia sama? Oh, tinggal Celia ya? Oke. Tolong. Ya, dulu. Nah, Udah? Oke. Nah, udah, sekarang kita mulai ya. Nah, di sini ada 5 soal. Setiap soal waktunya 1 menit. Nah, jadi silakan dilihat soalnya di layar, jawabannya di HP kalian. Lihat ya. Oke, sudah siap? Oke, 1, 2, 3. Oke, 3, 2, 1. Oke, ini pertanyaannya. Nah, dilihat jawabannya di sini. Ini ada jawabannya. Oke, silakan dijawab. Ya, hambatan 3 ohm, ohmnya 1,5 ohm. Berapakah parameternya? 0,1 ampere, 0,2 ampere, 0,4 ampere,
detik lagi. Ya, 10 detik lagi. 6, 5, 4, 3, 2, 1, selesai. Oke, udah siap untuk pertanyaan kedua? Oke, sini jangan bersuara supaya konsentrasinya tidak buyar. Siap? 3, 2, 1. Oke, ini adalah skornya ya. Wah, ini ya tinggi untuk sementara ya. Ini adalah Kopi Dela. Oke, masih ada saja yang di bawah. Oke, siap ya. Ini pertanyaannya. Hasil percobaan menggunakan resistor grafik. Oke, sekarang soalnya tentang grafik. Nah, ini grafiknya. Pertanyaannya adalah besar hambatan yang digunakan. Oke, 20 detik lagi. Delapan, 7, 4, 3, 2, 1. Oke, hanya 3 orang yang menjawabnya. Ya? Ini harus cepetan. Soalnya semakin ke belakang dia waktunya semakin cepat. Oke, kita lanjut ya. 3, 2, 1. Oke, masih Nia ya. Karena nggak ada yang benar tadi ya. Jadi masih Nia ya. Paling unggul. Oke, lanjut. Rumah katanya memakai lampu dengan tegangan 220 volt. Dan rumah memakai arus 4 ampere. Besar hambatannya berapa? Oke. 20 detik lagi. Yang sudah tahu jawabannya jangan sebutkan, kan ini kuis. Oke, satu jawaban, yang kedua jawaban 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita lihat siapa yang tertinggi sekarang. Oh, masih Nia. Oh iya, masih Nia ya. Nia, Dalia, Bella, Oke, siap. Ini pertanyaan yang keempat. Oke, 3, 2, 1. Nah, ini tentang hambatan. Ayo, supaya fokus. Nah, ini panjangnya 200, luas penampang 20, rho-nya 1,7. Hambatannya berapa? Yuk, ini lomba cepat-cepat nih ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 2, 1. Selesai. Oke, jawabannya adalah yang satu orang benar. Kita lihat, akankah Nia tersusul atau tetap pada posisinya? Ternyata masih Nia. Disusul Celia dan Lauri. Oke, ini soal terakhir. Yuk, soal terakhir. Soal terakhir. Oke, ya suaranya supaya fokus. 3, 2, 1. Oke, ini masih kawat, hambatan kawat. Dua 20 detik lagi. Masih kau.
7. Oke, kita lihat podiumnya. Rinda juara 3, lalu Celia juara 2 dan Jeje. Oke. Ini tadi proses untuk hari ini ya. Nah, kalau dilihat dari hasilnya ya, alhamdulillah sudah banyak yang mengerti ya. Nah, untuk tugasnya nanti di Google Form. Kalau proses ini tidak untuk diambil nilainya ya, ini hanya untuk menguji kemampuan pengetahuan kalian. Nanti yang untuk dinilai saya share di grup ya, di grup WhatsApp. Lalu untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang rangkaian seri paralel. Oke, nah sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita doa dulu ya. Oke, silakan, Darlan. Baiklah kawan-kawan, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, terlebih dahulu kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ingat, tetap jaga protokol kesehatan, 3M, cuci tangan, pakai sabun, pakai masker, sama menjaga jarak ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum